Siap nggih. Monggo, Mbak. Nggih, Bapak, matur Monggo. nuwun. Nggih. Silakan Mas Nur, monggo. Bismillah. Oke, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan bergabung kembali dalam kegiatan sharing knowledge LPMP Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Pada hari ini, Senin tanggal 31 Januari 2022, dengan topik penyusunan KOS kurikulum operasional satuan pendidikan. Alhamdulillah telah hadir dan bergabung di tengah-tengah kita yang terhormat Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Rustam. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah tergabung. Selamat berapa tahun loh? 6 tahun kan? Kemudian telah bergabung juga Koordinator Fungsi Fasilitasi LPMP Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Toto. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Kemudian narasumber kita pada pagi hari ini Ibu Tri. Kemudian Ibu Tri Haryati dan Ibu Albertusania. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Tri dan Bu Al. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian yang masih dalam proses gabung juga, yang terhormat Koordinator Fungsi Pemetaan LPMP Provinsi Jawa Timur, Pak Wahyu Hadi. Kemudian Bapak Ibu Koordinator Fungsi SI, dan yang tak terlupakan juga Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Rizky MPD. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Pegawai LPMP Provinsi Jawa Timur yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya pada kegiatan sharing knowledge hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan bergabung kembali pada kegiatan sharing knowledge ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar hingga di akhir acara. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, disilakan. Selesai. Terima kasih. Adapun susunan acara pada sharing knowledge hari ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pengarahan yang disampaikan oleh Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur sekaligus membuka kegiatan ini. Kemudian dilanjutkan dengan acara yang kedua, paparan materi oleh narasumber, dan dilanjutkan dengan acara yang ketiga, tanya jawab dan diskusi, dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu, marilah kegiatan sharing knowledge hari ini kita mulai dengan acara yang pertama, yaitu pengarahan yang disampaikan oleh Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Fungsi Fasilitasi LPMP Provinsi Jawa Timur. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Toto Basuki MPD, kami persilahkan. Silakan Pak Toto. Terima kasih Mas Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Jawa Timur, Bapak Rustam Hari. Yang saya hormati Ibu-ibu narasumber, Bu Tri Haryati dan Ibu Albertusania. Yang saya hormati Bapak Ibu pegawai LPMP Provinsi Jawa Timur. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah karena pada pagi hari ini di penghujung bulan Januari tahun 2022 ini kita bisa bersama-sama bertatap muka melalui Zoom
untuk mengikuti sharing knowledge yang mengambil tema kurikulum operasional di satuan pendidikan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kurikulum operasional di satuan pendidikan yang kita bisa atau mungkin lebih dikenal dengan KOS ini sudah mulai diterapkan, sudah mulai diimplementasikan khususnya di sekolah penggerak di angkatan yang pertama. Dan Ibu Tri Haryati yang pada kesempatan hari ini dan juga Bu Al ini adalah narasumber yang menjadi fasilitator di dalam penyiapan sekolah penggerak ya untuk teman-teman komite pembelajaran untuk membekali teman-teman guru yang tergabung di komite pembelajaran terkait dengan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bahkan Bu Tri Haryati ini juga memfasilitasi teman-teman pelatih ahli ya, calon-calon pelatih ahli yang akan terjun mendampingi sekolah penggerak. Nah, teman-teman narasumber pagi hari ini sudah sangat memahami dan juga mengetahui detail dari kurikulum operasional sekolah. Nah, ini hari ini kita nanti bisa sharing atau berbagi ya, Bu Tri dan Bu Al berbagi terkait dengan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bagaimana menyusun dokumen kurikulum operasional ini nanti akan dikupas oleh Bu Tri dan juga bagaimana pelaksanaannya itu beliau Bu Tri menyajikan ya, mengajak kita bersama-sama memahami lebih dalam terkait dengan kurikulum operasional sekolah. Bagaimana menyusun visi misi ini nanti insya Allah akan dikupas oleh Putri, dan apa itu perbedaannya dengan kurikulum 2013, apa yang melatar belakangi adanya kurikulum operasional sekolah ini tentu nanti akan dikupas tuntas oleh Putri dan Bu Al. Bapak Ibu yang saya hormati, perubahan kurikulum seperti yang sekarang sedang diimplementasikan di sekolah penggerak ini adalah sebuah hal yang memang harus terjadi. Dan kenapa ada perubahan dari kurikulum 2013 ya, adanya penyempurnaan kurikulum 2013 kemudian ke kurikulum operasional yang kemudian ada kita kenal juga prototipe ya, kurikulum yang baru ini ya, nanti akan disampaikan oleh Ibu Tri. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai insan pendidikan ya LPMP Jawa Timur, kita juga harus tahu banyak ya tentang kurikulum operasional ini. Dan ini sebuah kesempatan yang baik untuk kita bisa berbagi ilmu terkait dengan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Apakah sekolah-sekolah penggerak sudah menyusun ya dokumen-dokumen ini? Tentu Bu Tri sebagai narasumber dalam atau instruktur pada waktu itu sebagai fasilitator dalam penyampaian kurikulum operasional ini, dan juga melakukan semacam evaluasi ya bagaimana pelaksanaan kurikulum itu, sudah sejauh mana sekolah penggerak itu menyusun dokumen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini insya Allah nanti Bu Tri akan bisa bercerita banyak, termasuk juga Bu Al ya. Beliau sudah cukup mendalami terkait dengan kurikulum operasional sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan peningkatan pemahaman kita terkait dengan kurikulum ini, nanti insya Allah kita ketika terjun ke lapangan atau mungkin ketemu dengan Bapak Ibu guru yang mungkin selama ini belum masuk dalam kelompok sekolah penggerak ya, tentu ada tanda tanya di sana. Nah, ini nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita akan bisa menjawab ya setelah paling tidak nanti mengikuti sharing knowledge selama 3 jam ke depan.
Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita selalu dikaruniai kesehatan ya, dan juga semangat untuk selalu menimba ilmu, mengupdate informasi sehingga kita selalu siap dengan adanya perubahan. Bapak Ibu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sharing knowledge dengan tema penyusunan kurikulum operasional sekolah, kurikulum operasional di satuan pendidikan, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengarahan dari koordinator fungsi kita Pak Toto, sekaligus membuka kegiatan sharing knowledge kali ini. Nah, Bapak Ibu pegawai LPMP Provinsi Jawa Timur, silakan Bapak Ibu menyimak jadi paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usulan dalam tema kali ini, baik melalui kolom chat maupun pada ini ya, tombol raise hand untuk mengajukan secara langsung. Nah, untuk acara yang kedua, yaitu paparan materi yang akan membahas mengenai penyusunan KOS, kurikulum operasional satuan pendidikan, yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Yang pertama yaitu Ibu Dr. Al-Badrotus Sania MPD, yang dilanjutkan sekaligus oleh Ibu Dr. Anda Tri Haryati MPD. Beliau adalah Widya Brada LPMP Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan yang pertama yaitu Ibu Al untuk menyampaikan materi yang kemudian dilanjutkan oleh Ibu Tri. Silakan Bu Al. Baik Mas Nur, terima kasih banyak atas waktunya. Bapak Ibu mohon izin untuk menyampaikan materi tentang penyusunan KOS. Baik, Bapak Ibu, KOSP Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke bagaimana penyusunannya, terlebih dahulu kita memahami dulu apa itu pengertian daripada kurikulum. Jadi kurikulum itu merupakan pedoman yang dilakukan oleh sekolah di sini dalam melaksanakan suatu pembelajaran guna untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau kita baca dalam Undang-Undang Sikdisnas 2003, pengertian kurikulum itu sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu pemahaman tentang kurikulum. Sebelum kita ke KOS, Bapak Ibu, kita akan ini ya, membicarakan sejarah dulu atau latar belakang daripada KOS, karena dulu kita mengenalnya itu ini KTSP ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Lah di kurikulum prototipe ini penamaannya ini adalah KOS, kurikulum operasional pendidikan atau satuan pendidikan gitu. Bapak Ibu, ini berdasarkan riset menunjukkan bahwasannya pandemi, kita mengetahui 2 tahun ini kita mengalami pandemi, Bapak Ibu, bahwasannya ini menimbulkan kehilangan pembelajaran atau learning loss ya. Semoga bahasa Inggrisnya benar ini bacanya. Literasi dan numerasi yang signifikan. Jadi kalau sebelum pandemi itu kemajuan belajar selama 1 tahun untuk kelas 1 SD ini sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 untuk numerasi. Lah di masa pandemi ini terjadi penurunan Bapak Ibu. Di mana setelah pandemi kemajuan belajar selama kelas 1 berkurang ini Bapak Ibu, untuk literasinya setara dengan 6 bulan belajar. Kalau kita lihat
grafiknya di sini ini turun 52 poin. Sedangkan untuk numerasinya ini kehilangannya setara dengan 5 bulan belajar. Mohon maaf Bu Al, Oke? di slide show aja Bu Al. Mohon maaf, di slide show. Terima kasih. Kayaknya kerungu suarane Budiah ini saya samar-samar. Baik, Bapak Ibu. Jadi untuk numerasi ini kehilangannya setara dengan 5 bulan belajar atau 44 poin ini. Kemudian untuk hasil evaluasi dokumen kurikulum 2013 Bapak Ibu dari hasil kajiannya yaitu bahwasannya kompetensi yang ditetapkan di dalam kurikulum 2013 ini terlalu luas, detail sehingga sulit dipahami dan diimplementasikan oleh guru. Jadi kita pahami bersama memang kalau di dalam kurikulum 2013 ini untuk kompetensi dasarnya itu ada kompetensi dasar untuk pengetahuan, ada untuk keterampilan, ini terpisah-pisah secara ini ya detail gitu ya, sehingga kalau dari hasil evaluasi ini sulit dipahami dan diimplementasikan oleh guru. Kemudian yang kedua, kurikulum yang dirumuskan secara nasional itu sulit disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan satuan pendidikan, daerah dan peserta didik karena materi wajib yang sangat padat dan struktur yang detail dan mengunci. Ini. Kemudian yang ketiga, pengaturan jambel atau jam belajar menggunakan satuan minggu ini tidak memberikan keleluasaan. Kita pahami kalau misalkan di SD itu ya ini apa belum slide. Aku stop share dulu. Mohon maaf saya ulang, ini di tempatnya teman-teman belum slideshow ya PPT saya. Belum, Bu, belum tadi. Ini sampun? Oke. Sudah, sekarang sudah. Baik. Akan saya lanjutkan. Kemudian yang ketiga, untuk pengaturan jambel, ini menggunakan satuan minggu. Yang kita pahami, misalkan ini contoh yang di SD itu, kan ini ya tematik ya. Tema, kemudian terbagi lagi dalam jam pelajaran sehingga tertata sehingga guru-guru itu tinggal mengimplementasikan kan seperti itu. Nah ini berdasarkan hasil evaluasi itu bahwasanya pengaturan jambel penggunaan satuan minggu atau per minggu ini tidak memberikan keleluasaan, jadi merasa terhimpit gitu ya para guru-guru gitu untuk mengatur pelaksanaan mata pelajaran. Kemudian yang keempat, pendekatan tematik untuk jenjang PAUD dan SD dan MAPEL, untuk jenjang SMP, SMA, SMK, Diktara, dan Diskus. Ini merupakan satu-satunya pendekatan di dalam kurikulum 2013 tanpa ada pilihan pendekatan lain. Yang kelima, MAPEL informatika ini bersifat pilihan, padahal sekarang itu zamannya sudah harus berbasis teknologi. Nah, ini merupakan salah satu kompetensi yang penting sebenarnya yang harus dimiliki oleh peserta didik pada abad 21. Kemudian yang terakhir, struktur kurikulum pada jenjang SMA ini kurang memberikan keleluasaan bagi siswa untuk memilih peminatan IPA atau jadi peminat dan tidak adil bagi yang berminat IPS. Oke. Jadi itu tadi ada hasil evaluasi mau jalan selesai. Share lagi. Ini slide. Oh, yang awal ini. Aduh, lagi udah bisa. Oke.
Oke, akan saya lanjutkan. Baik, Bapak Ibu. Lu iya dah. Tapi ya. Sebentar. Aku tak masuk sini. Terus slideshow di sini ya. What's wrong? Oh, udah. Oh ya, sudah. Kak mau? Lah. Kak belum. Ini kalau di saya sudah slideshow kok di teman-teman belum ya? Kira-kira kenapa kah? Mas Yogi bisa minta bantuan kah? Mohon maaf Bapak Ibu, ini kalau di tempat saya udah slideshow, tapi penampakannya di sana kok belum? Belum. Oke, saya stop share dulu. Ini. Tapi nggak mau jalan Mas Yogi. Oh, nyaluk didul. Maaf Bapak Ibu, nyaluk didul. Harus disentuh sama tangan Mas Yogi ini baru bisa. Baik, Bapak Ibu akan saya lanjutkan. Bapak Ibu, sebagai bagian dari mitigasi learning loss, sekolah diberi opsi untuk menggunakan kurikulum yang disederhanakan agar bisa fokus pada penguatan karakter dan kompetensi dasar. Kita pahami di masa pandemi itu ada ini ya, Bapak Ibu, pilihan bagi satuan pendidikan bisa menggunakan kurikulum 2013 secara penuh, kemudian ada bisa menggunakan kurikulum darurat dan bisa melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kalau berdasarkan dari hasil survei, ini yang menggunakan kurikulum 2013 secara penuh pada saat pandemi ada 59,2%. Kemudian menggunakan kurikulum darurat ini 31,5% dan yang melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri ini ada 8,9% satuan pendidikan. Oke. Kemudian ini kurikulum darurat efektif memitigasi learning loss karena membantu guru untuk fokus pada materi esensial dan menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi. Bapak Ibu, kita bisa melihat dari grafik ini pada kurikulum darurat. Nah, ini untuk SD ini disederhanakan 40%, kelihatan dari ini ya, dari grafiknya ini. Kemudian SMP 68%, SMA 59%, dan untuk SMA 42%. Nih. Berdasarkan data kualitatif memberikan informasi bahwasannya guru merasa terbantu untuk melihat materi yang esensial sehingga bisa merancang dan menerapkan pembelajaran yang lebih baik. Jadi modul literasi numerasi dari Kemendikbud ini sering disebutkan sebagai alat bantu yang bermanfaat untuk penerapan kurikulum. Nah, di bawah ini adalah testimoni daripada teman-teman guru di SDN 002 Malinau dan Kepala SD Masehi di Sumba Tengah. Oke, akan saya lanjutkan. Baik, Bapak Ibu, pengembangan dan penetapan kurikulum prototipe. Jadi untuk menanggulangi ya learning loss tadi itu, pemerintah menyiapkan strategi atau membuat strategi yaitu kurikulum prototipe ini, Bapak Ibu, sebagai kebijakan nasional dan ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa desainnya sudah tepat. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat itu tahun ajaran depan itu nanti satuan pendidikan bisa memilih ya kurikulum apa yang akan diterapkan pada masing-masing satuan pendidikannya seperti itu. Jadi bisa menggunakan K13, bisa kurikulum prototipe gitu. Bapak Ibu, nah kalau kita melihat
tampilan ini pada kurikulum 2013 ini diimplementasikan pra pandemi, kemudian pada masa pandemi 2020 sampai 2021 itu digunakan kurikulum 2013 dan juga kurikulum darurat, yaitu merupakan kurikulum 2013 yang disederhanakan gitu ya, ada beberapa kompetensi dasar yang disederhanakan. Kemudian di masa pandemi 2021-2022 ini pemerintah mengimplementasikan kurikulum 2013 kemudian dan juga kurikulum darurat dan kurikulum prototipe, di mana pada waktu itu untuk kurikulum prototipe ini khusus untuk sekolah penggerak dan SMK PK. Untuk jenjang SD, kemudian TK sampai SMA, SMP, SMA ini melalui proses seleksi Bapak Ibu untuk bisa menggunakan atau menerapkan kurikulum prototipe. Kemudian khusus bagi SMK ini beda. Jadi SMK ini penunjukan langsung, di mana waktu itu SMK yang merupakan CEO, SMK CEO itu ditunjuk sebagai penyelenggara untuk kurikulum prototipe yang sekarang itu dinamakan dengan SMK PK, yaitu SMK Pusat Keunggulan. Itu khusus untuk SMK. Untuk jenjang yang lainnya melalui proses seleksi seperti itu. Kemudian di tahun 2022, 2024 lah ini proses pemulihan pembelajaran Bapak Ibu. Ini masa transisi Bapak Ibu ya. Terlepas dari pandemi dan semoga Omikron ini tidak menjadikan seperti kemarin sehingga tatap muka yang dilakukan itu nanti kembali lagi menjadi daring lah, itu akan menimbulkan permasalahan baru lagi. Jadi pemulihan pembelajaran ini kurikulum yang diimplementasikan ini kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Ini sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan ini Bapak Ibu. Kemudian di 2024 ya ini 24 penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan dari hasil evaluasi pelaksanaan terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Jadi saya ulangi kembali Bapak Ibu, di tahun 2022 sampai 2024 ini satuan pendidikan boleh memilih menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat atau kurikulum prototipe. Baru nanti 2024 pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum tersebut seperti itu. Oke, Bapak Ibu, itu tadi sejarah atau yang melatar belakangi munculnya kurikulum prototipe, Bapak Ibu. Sekarang kita akan memasuki materi untuk kurikulum operasional sekolah atau disingkat KOS, ada yang nyebut juga KOSP gitu, karena kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau KOS satuannya nanti gitu ya. Tapi kalau secara ini KOS ya Putri ya, secara peraturan itu singkatannya KOS. Ya, kurikulum operasional sekolah. Baik, Bapak Ibu, di KOS kurikulum operasional sekolah ini memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan ya. Kalau kita sebutkan secara mudah, KOS ini tongkatnya sekolah Bapak Ibu. Jadi seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Kemudian sebagai apa pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Makanya kalau sampai satuan pendidikan itu nggak punya dokumen KOS, maka itu sama dengan jalan tanpa arah dan tujuan, nanti menemukan alamat palsu akhirnya Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan memahami terlebih dahulu kerangka dasar dan juga struktur daripada kurikulum untuk ini ya, kurikulum prototipe. Kerangka dasar kurikulum. Jadi peningkatan kualitas pendidikan ini membutuhkan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran. Maka dilakukan penyesuaian keorganisasian pembelajaran di sekolah penggerak dan di SMKPK. Kurikulum bersifat dinamis, Bapak Ibu, sehingga memang sering
ganti menteri, ganti kurikulum gitu ya. Lah, sebenarnya secara teori itu memang kurikulum kan bersifat dinamis, tidak bisa tetap karena harus disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya. Kalau saya pernah membaca itu malah dievaluasi itu per 4 tahunan sudah harus dievaluasi untuk kurikulum itu, untuk plus minusnya. Jadi kurikulum bersifat dinamis sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman. Maka perlu pembelajaran ini dengan paradigma baru. Salah satu upayanya apa? Yaitu dengan mengatur pembagian wewenang antara pemerintahan pusat dan satuan pendidikan dalam hal pengelolaan pembelajaran. Sekarang di dalam kurikulum prototipe itu, mana yang menjadi kewenangan daripada pusat, mana yang menjadi kewenangan di satuan pendidikan, Bapak Ibu. Nah ini, yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, ini adalah meliputi apa? Tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, standar kompetensi lulusan, kemudian ada standar-standar ini 8 standar Bapak Ibu nggih. Kemudian struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen ini pusat yang ini membuat Bapak Ibu ya, yang menentukan. Kemudian sekolah apa yang digarap oleh sekolah? Menentukan visi dan misi satuan pendidikan. Kemudian konteks dan kebijakan lokal, kemudian perangkat ajar. Nah, ini yang dikembangkan oleh sekolah gitu. Perangkat ajar itu apa saja? Ada buku teks, bahan ajar, modul ajar, dan profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu. Meskipun sebenarnya di kurikulum prototipe ini, modul ajar, kemudian modul untuk proyek profil pelajar Pancasila itu sudah disiapkan oleh pusat Bapak Ibu. Cuman kembali lagi satuan pendidikan ini kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik siswanya, sosial budayanya. Nah itu tetap harus disesuaikan dengan masing-masing satuan pendidikannya. Jadi kalau saya ingat kata-katanya Pak Marjuki itu bukan patok bangkrong, oleh langsung digawe gitu, harus dianalisis dan disesuaikan. Oke. Nah, ini penjelasannya tadi sudah dibahas Bapak Ibu. Jadi untuk kewenangan pusat ini adalah untuk menetapkan, untuk pusat kewenangannya menetapkan struktur kurikulum P3 atau PPP, kemudian capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Kemudian setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun apa? Visi, misi, tujuan sekolah, kebijakan sekolah, pembelajaran, dan asesmen. Serta pengembangan kurikulum operasional yang menjadi kebijakan tentang pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Oke. Ini penjelasan masing-masing tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, standar nasional, struktur kurikulum. Lah ini kita skip aja Bapak Ibu ya, untuk mempersingkat waktu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan atau KOS, kurikulum operasional sekolah. Prinsip pengembangannya yang pertama berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajaran yang dilaksanakan itu harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Kemudian PPP itu selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Karena endingnya nanti adalah terwujudnya siswa-siswi yang memiliki profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Jadi KOS yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang satu dengan yang lain ini harusnya berbeda karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula gitu. Misalkan yang ada di Lamongan mungkin beda juga yang berada di Mojokerto gitu Bapak Ibu. Karena apa? Sosial budayanya berbeda, kekhasannya juga berbeda gitu. Jadi ini prinsip yang kedua adalah kontekstual. Kemudian yang ketiga esensial, memuat hal-hal yang penting saja. Jadi memuat unsur-unsur yang penting dan utama itu Bapak Ibu. Dan bahasanya lugas dan bisa dipahami.
Artinya apa? Tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Kemudian yang keempat, ini akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kos ini tidak hanya nanti kepala sekolah dan wakakur aja yang paham, tetapi ini bisa dipertanggungjawabkan ke semuanya karena berbasis data dan aktual. Dan yang terakhir, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi pengembangan kurikulum satuan pendidikan ini melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan. Siapa sih pemangku kepentingan? Nah, di sini ada orang tua, organisasi, berbagai sentra serta industri dan Dudi lah. Kalau berbicara industri dan Dudi ini biasanya lebih ke SMK-an gitu Bapak Ibu. Kemudian atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dan bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait deskripsi kurikulum dan juga ini latar belakang munculnya kurikulum prototipe dan juga prinsip-prinsip daripada penyusunan kurikulum operasional sekolah. Selanjutnya dari saya cukupkan. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Al yang telah memaparkan materi mengenai KOS, yaitu kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, untuk materi yang lebih selanjutnya, yaitu untuk memperdalam dari pembahasan pada tema kali ini, akan dilanjutkan oleh Putri. Silakan Putri. Terima kasih, Mas Dur. Saya sebenarnya mau izin lepas ini karena kalau tertutup itu kerenggosan ya, nafasnya sulit. Tapi kok Pak Nur tadi tidak berkenan, maka saya coba tetap pakai. Mohon izin untuk share screen. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kasubag, Pak Korfung, dan rekan-rekan sekalian. Saya melanjutkan penjelasan dari Bu Al tentang kurikulum operasional sekolah. Memang singkatannya sebenarnya kurikulum operasional sekolah. Kemudian kalau Ibu dan Bapak nanti ditanya oleh guru-guru atau sekolah, silakan arahkan saja untuk membaca panduan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Tetapi sebelum mengarahkan ke sini tentunya Ibu dan Bapak kan harus paham dulu apa isinya gitu. Saya akan berusaha, ini karena kalau sudah masuk kos ini teknis sekali, tapi saya berusaha untuk tidak terlalu teknis. Jadi mungkin nanti yang ingin tahu lebih dalam, silakan nanti bertanya, mungkin lebih teknis. Oke. Saya lanjut setelah penjelasan prinsip kurikulum operasional itu, lanjut saya jelaskan tentang komponen. Jadi kurikulum operasional sekolah atau kalau dulu itu disebut dokumen 1, itu pasti ada komponennya. Komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan ini bisa ditinjau setiap 4-5 tahun. Komponennya antara lain adalah karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional, dan berikutnya lampiran. Kalau di dokumen 1K13 itu biasanya hanya 3 ini. Kemudian ditambah kalender pendidikan. Tapi untuk kos ini ada
Jadi ditambah dengan rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi pengembangan profesional, dan lampiran. Karakteristik satuan pendidikan, jadi kurikulum operasional ini harus menunjukkan karakteristik dari setiap sekolah itu. Karakteristik dari, karena itu tadi sudah disebutkan oleh Bu Al bahwa kos ini berbeda-beda, bukan hanya Lamongan terus Surabaya gitu, tidak. Di Surabaya sendiri, di setiap satuan pendidikan pasti punya karakteristik yang berbeda. Jadi pada karakteristik satuan pendidikan ini awal itu harus dijelaskan dengan melakukan analisa konteks, dirumuskan karakter sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal baik peserta didik, sosial budaya, guru, tenaga pendidikan. Nah, kalau untuk SMK ditambahi karakteristik meliputi satuan pendidikan dan program keahlian. Jadi tidak hanya satuan pendidikannya, tapi program keahliannya juga. Kalau Ibu dan Bapak mengikuti SPMI, sebenarnya teori-teori dalam SPMI itu bisa dilakukan di sini. Bisa dilakukan, dijalankan. Jadi kalau sudah kenal SPMI, buat kos ini lebih mudah. Kemudian visi, misi, dan tujuan. Visi itu menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Ini yang banyak salah di sekolah itu. Mereka tidak menggambarkan peserta didiknya, tetapi menggambarkan sekolahnya. Gitu. Terwujudnya sekolah yang ini menjadikan sekolah gitu. Berarti sekolah yang menjadi subjek. Padahal secara teori, visi itu peserta didik yang menjadi subjek. Jadi kalau Anda ditanya di sekolah, apakah visi saya sudah betul? Lihat aja, apakah peserta didik yang menjadi subjeknya atau sekolahnya. Kalau sekolahnya jelas-jelas salah. Kemudian visi ini juga berbentuk satu kalimat. Tidak, visi ini beda dengan moto, dengan jargon, dan lain-lain. Ada beberapa sekolah itu yang membuat visi itu seperti moto seperti itu, karena mereka belum paham. Sebenarnya banyak teori-teori yang bagaimana sih sebenarnya membuat visi ini. Ada yang mengatakan kan paling sederhana itu kalimat visi itu dimulai dari terwujudnya. Jadi tidak mewujudkan, bukan kata kerja untuk visi itu. Tetapi ada yang mengatakan, Bu, yang terwujudnya itu kuno. Sebenarnya itu bukan kuno. Bahkan kementerian pun atau lembaga-lembaga lain itu bentuknya sama, terwujudnya, bukan kuno. Bentuknya tidak boleh kata kerja, apa harus terwujudnya? Tidak. Cuman untuk menunjukkan suatu tujuan jangka panjang, untuk menunjukkan apa yang akan dicapai sekolah itu pada siswanya. Jadi saya cenderung mengatakan bahwa visi ini jaminan. Jadi kalau siswa Anda sekolah di sini, maka saya jamin siswa anak Anda akan sesuai dengan visinya. Dan visi ini harus membumi, ada di daerah yang internetnya aja tidak masuk, tapi mereka berdasarkan impact itu teknologi. Kita tidak perlu berwawasan global. Kalau itu internetnya bisa masuk sih, masih bisa melakukan itu. Jadi harus betul-betul membumi.
sehingga bisa dicapai. Dan jangan lupa bahwa visi ini nilai-nilai yang mendasari untuk pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Tentu saja visi satuan pendidikan itu harus melihat visi yang di atasnya. Misalnya visi Kemendikbud Ristek. Dan melihat juga visi dari Kapkotnya masing-masing. Dinas Pendidikan di Kapkotnya masing-masing. Tidak harus sama, tetapi harus sejalan seperti itu. Kemudian misi. Misi ini menjawab bagaimana mencapai visi. Nah, di sini di misi ini kata kerja yang dilakukan karena visi ini bagaimana mencapai visinya seperti itu. Kalau visi dan tujuan di sekolah itu biasanya tidak masih bisa nyambung lah dengan visinya, walaupun visinya yang arahnya banyak sekolah itu masih keliru. Kemudian selain visi misi juga harus ada tujuan di KOS itu. Tujuan itu adalah akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak pada peserta didik, menggambarkan tahapan-tahapan penting dan selaras dengan misinya. Jadi tujuan ini kalimatnya untuk menjalankan misinya ini. Jadi breakdown dari misi. Kemudian komponen yang berikutnya adalah pengorganisasian pembelajaran. Kalau di sini biasanya K13 juga sudah sama dengan ini. Dari pengorganisasian pembelajaran itu adalah cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam renggang waktu dan beban belajar, cara sekolah mengelola pembelajaran untuk mencapai CP dan profil pelajar Pancasila. Di pengorganisasian pembelajaran ini isinya antara lain adalah intrakurikuler. Intrakurikuler di sini berisi muatan pelajaran, artinya mendeskripsikan karakteristik dari mata pelajaran yang diajarkan di sekolah tersebut. Juga berisi muatan tambahan jika ada. Kalau untuk SMK, mata pelajaran atau konsentrasi disusun satuan pendidikan bersama dunia kerja biasanya. Karena mereka harus menyesuaikan dengan dunia kerja. Kemudian pengorganisasian pembelajaran, kalau dulu nggak ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila kalau di dokumen 1 KTSP. Tapi di KOS ini harus dijelaskan proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengacu pada profil pelajar pada tahun ajaran tersebut. Kalau untuk PAUD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila disatukan dalam kegiatan pembelajaran, tidak terpisah dengan intra dan ekstra. Untuk SMK, proyek ini ditambah dengan tema bekerja dan budaya kerja, sehingga menjadi penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Di proyek penguatan profil Pancasila ini harus dijelaskan juga tema mana saja yang akan diambil, karena di SD, di SMP, SMA ada sedikit perbedaan di SD dan di SMP, SMA itu. Tetapi ada kewajiban setiap tahunnya harus mengambil dua betul ya, dua tema untuk diselesaikan. Maka tahun pertama misalnya beda ya, kelas 1 boleh beda dengan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 boleh beda. Tetapi kali ini kan kita masih kelas 1 untuk SD-nya, 1-4 untuk SD-nya.
7 SMP-nya dan 10 SMA-nya. Pun begitu, kalau SMP SMA yang paralel, boleh temanya yang berbeda. Nah, itu harus dituliskan di sini supaya jelas. Dengan tema berbeda, kerjanya seperti apa, harus dijelaskan di sini juga. Kalau SMK ditambah praktek kerja lapangannya dijelaskan. Di pengorganisasian belajar ini juga harus dijelaskan ekstrakurikuler yang diambil, apa saja. Komponen berikutnya adalah rencana pembelajaran. Kalau dokumen 1 KTSP tidak ada ini, tetapi di KOS ini ada ya. Di sini yang ditulis adalah rencana pembelajaran selama 1 tahun. Mau pakai apa? Boleh dengan mapping ya. Terus kemudian boleh program-program prioritasnya apa yang dilakukan. Kemudian sistemnya apa yang dipakai. Misalnya kalau SMA mau pakai SKS dan lain-lain gitu. Kemudian bisa juga kalau misalnya SMA di kelas 10 itu dipisah-pisah, IPA-nya dipisah-pisah. Yang jadi satu itu bisa dipisah-pisah. Di rencana pembelajaran ini juga harus dijelaskan. Dan berikutnya, rencana pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional ini harus juga tertuang di dokumen 1. Pendampingannya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Kemudian setelah dievaluasi, direncanakan pendampingan seperti apa, kemudian dikembangkan kompetensi profesional dari para pendidiknya. Seperti itu. Dan yang terakhir, komponen terakhir adalah lampiran. Lampiran ini bisa berisi contoh-contoh rencana pembelajaran, lingkup ruang kelas, contoh penguatan profil pelajar Pancasila, dan referensi landasan hukum dan landasan lain kontekstual dengan karakteristik sekolah. Kerangka dasar dan struktur ini sudah dijelaskan Bu Al, saya tidak mengulang. Tetapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa untuk mengembangkan KOS ini, dokumen rujukannya adalah tujuan pendidikan nasional, profil pelajar, standar nasional, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, asesmen, dan CP, capaian pembelajaran. Karena sudah dijelaskan, Bu Al, saya lewati. Nah, sekarang proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini sebenarnya sama ya, sudah dijelaskan sama Bu Al tadi ya, bahwa tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, SNP, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen, ini dibuat oleh pemerintah. Kemudian sekolah menganalisis konteks atau melihat karakteristik setiap satuan pendidikan atau melihat karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Ini juga bisa dilakukan kemarin kan diajari juga dengan diagnostik assessment diagnostik non kognitif. Itu bisa dilakukan juga untuk melihat karakteristik satuan pendidikan, untuk melihat karakteristik siswanya. Jadi boleh itu dilakukan dulu sebelum menyusun KOS ini. Kemudian merumuskan visi, misi, dan tujuan, menentukan pengorganisasian pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, kemudian merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dalam penyelenggaraannya, kurikulum operasional sekolah ini perlu menjadi dokumen yang dinamis, yang diperbarui secara berkesinambungan, menjadi referensi dalam keseharian, direfresh, direfleksi, dan terus dikembangkan. Jadi bukan
harga mati, harus ini enggak bisa diperbaiki gitu. Harus selalu ditinjau. Ini penjelasan agak detail ya, tapi saya persingkat saja bahwa proses berpikir untuk menganalisis karakteristik satuan pendidikan, merumuskan visi misi tujuan ini, saya yakin penjenengan yang sudah pernah dilatih tentang SPMI pasti bisa memahami pemikiran ini gitu. Jadi dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, setiap komponennya dapat dikembangkan melalui proses reversible atau bolak-balik. Jadi tidak harus ini dulu, itu dulu. Bisa analisis lingkungan pembelajaran dulu atau visi misi dulu, serta tujuan strateginya. Nah, memetnya seperti ini. Apakah pendidikan sudah memiliki visi misi tujuan yang ajak? Kalau belum, maka harus analisis karakter lingkungan, kemudian merumuskan visi misi, analisis kebutuhan pendidikan, menyusun strategi. Tapi kalau sudah, langsung aja, apakah sudah memiliki analisis kebutuhan? Kalau belum kita analisis, kemudian baru menyusun strategi. Tapi kalau sudah ya apakah sudah memiliki strategi? Kalau sudah langsung mendesain program pengorganisasian pembelajaran seperti itu. Maaf. Jadi analisis karakter satu pendidikan ini sebenarnya bisa menjadi satu dalam sebelum menyusun visi. Kalau di SPMI itu saya selalu menyarankan tanyakan ke warga sekolah. Apa sih keinginan warga sekolah itu ketika siswa masuk kemudian lulus, apa yang diinginkan? Itu untuk melihat karakteristik atau untuk membuat visi misi ini, sekolah membuat bisa, kalau ini disarankan bisa buat kuesioner, wawancara, FGD, observasi, atau lihat rapor pendidikan. Jadi melibatkan seluruh lingkungan belajar. Jadi yang ditanya untuk melihat untuk menganalisis atau membuat visi misi itu ya gurunya yang ditanya, tenaga kependidikan ditanya, kemudian tenaga khusus misalnya yang bersih, pesuruh dan lain-lain tanya. Atau kalau SD, orang-orang jualan di sekitar, bukan hanya SD ya, sebenarnya orang di itu sebenarnya siswa yang di sini kalau itu sebenarnya harusnya seperti apa sih gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu dikumpulkan dengan cara boleh dengan kuesioner, wawancara, diskusi, boleh melakukan analisa SWOT, Fishbone, dan lain-lain. Kalau sudah analisis lingkungan itu, nanti kalimat-kalimat yang dibuat oleh klien atau responden kita nanti bisa disimpulkan. Setelah disimpulkan bisa dibuat menjadi bahasa visi. Maka visi sekolah itu seperti itu. Itu yang membedakan sekolah satu dengan sekolah yang lain. Seperti itu. Mungkin hanya itu, mungkin silakan bertanya gitu supaya bisa menjelaskan, karena penjelasannya di panduan itu tadi seluruhnya seperti itu, berulang
tetapi lebih detail, dan di sini ada contoh-contohnya juga. Gitu. Maka saran saya, kalau ada sekolah yang mau membuat visi misi atau sekolah penggerak maksud saya, buat visi misi, membuat kos, silakan buka panduan itu betul-betul rinci sekali. Mungkin itu gantung seperti itu supaya banyak yang bertanya. Satu lagi, Pak Mas Nur ya, sebentar. Nah, di sekolah itu, maksud saya sekolah penggerak itu ada beberapa kegiatan yaitu intra, proyek penguatan, ekstra, dan budaya sekolah. Tetapi di sini nanti ditagih 2 rapor. Rapor yang pertama isinya tentang intra, ekstra, dan budaya sekolah. Dan rapor yang kedua tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu hanya tambahan. Ini tidak termasuk, ini sebenarnya harus termasuk juga di rencana tadi. Di rencananya itu harus dijelaskan bahwa nanti siswa itu akan menerima rapor ini dan ini. Yang isinya, yang pertama itu berisi tentang kemajuan intrakurikulernya, ekstra, dan budaya sekolah. Yang satu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Silakan saya hentikan di sini ya, Mas Nur. Lebih baik teman-teman bertanya. Oke, Putri. Terima kasih atas paparan materi dari Bu A dan Putri yang menyampaikan tema pada sharing mulut hari ini, yaitu penyusunan KOS, kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, untuk acara berikutnya yaitu ada tanya jawab dan diskusi. Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan atau mengajukan pertanyaan atau mungkin tanggapan, usulan, baik secara langsung maupun melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Nampaknya belum ada ya. Soalnya terlalu teknis. Mungkin kalau belum ada, mungkin bisa ini ya. Secara umum kami juga belum tahu ya. Mungkin Ibu narasumber bisa menjelaskan seberapa perlunya sih untuk penyusunan KOS ini, kemudian untuk bagaimana tantangan atau hambatan yang tim pengembang dalam penyusunan KOS ini, dan untuk solusinya bagaimana. Mungkin bisa dijawab dulu sambil menunggu teman-teman yang ada pertanyaan. Silakan Ibu Tri atau mungkin Ibu A. Baik, terima kasih Mas Nur. Nanti akan ditambahi oleh Putri. Seberapa penting KOS itu? Ini sangat penting sekali. Makanya tadi di awal saya jelaskan bahwasannya KOS ini sama dengan tongkatnya sekolah. Kalau tidak punya KOS itu ibarat orang jalan tanpa tujuan, sehingga akan menemukan alamat palsu gitu ya. Karena KOS ini merupakan pedoman bagi sekolah untuk menjalankan proses menyelenggarakan pendidikannya di satuan pendidikannya itu. Jadi merupakan pedoman. Kalau nggak punya pedoman, ya itu tujuannya apa itu nggak ada gitu. Jadi itu adalah sangat penting sekali. Kemudian tantangannya apa di KOS ini? Ini hanya satu saja yang kemarin kebetulan ke daerah itu, karena di profil pelajar Pancasila itu hal yang baru bagi mereka, itu yang masih sulit untuk memasukkannya di dalam KOS itu. Mungkin ini ditambahi Putri monggo. Oke, begini.
sudah dengar ya? Saya ulangi ya, Ibu Bapak, maaf, saya masih off ternyata. Jadi KOS dan ATP itu disebut silabus. Dia merupakan, atau dua dokumen ini merupakan dasar untuk membuat modul ajar. Karena itu tentu saja sangat penting, karena dia referensi. Kalau tidak ada KOS, modul ajar nggak akan bisa dibuat. Gitu. Satu. Yang kedua, KOS ini mengatur apa mata pelajaran apa saja yang akan diajarkan. Kenapa mata pelajaran itu? Karena itu di pengorganisasian pembelajaran, di intrakurikuler harus dijelaskan. Dijelaskan karakteristik setiap mata pelajaran, karena setiap kurikulum itu berubah. Jadi kalau dulu IPA, sekarang IPAS di SD, gitu ya, misalnya seperti itu. Juga di SMA, itu juga SMA kelas 10 IPA jadi 1. Jadi itu harus dijelaskan di situ. Kemudian muloknya apa? Nanti kalau enggak ada pedoman, nah ini kan pedoman untuk menjalankan proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah, KOS itu. Jadi kalau nggak ada pedomannya kan nggak bisa, itu yang dimaksud. Kemudian tantangannya apa? Nah, tantangannya ini karena sekolah itu belum terbiasa, hanya belum terbiasa saja. Kalau mereka sudah mempelajari sudah bisa. Satu, mereka belum terbiasa menggali karakteristik setiap satuan pendidikannya itu apa. Karena di dokumen 1 selama ini banyak sekolah yang masih copy paste atau nyuntuh temannya atau nyuntuh sekolah lain atau beli gitu ya. Karena itu kalau KOS ini hampir sama dengan dokumen 1, maka ya ini mereka belum terbiasa membuat karakteristik di satuan pendidikannya. Apa sih istimewanya satuan pendidikannya? Kalau dia nggak tahu satuan istimewa pendidikannya, maka pasti dia visinya juga tidak tepat untuk satuan pendidikannya. Kemudian mereka juga tidak terbiasa mengevaluasi sekolahnya, evaluasi guru-gurunya, itu belum terbiasa. Tentu saja pembiasaan ini memang agak sulit. Jadi kesulitannya di pembiasaan saja, mereka belum terbiasa. Apakah mereka mampu? Mampu sebenarnya. Kalau mau membaca harus bagaimana. Kemudian mereka juga belum terbiasa menyelesaikan atau membuat solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kalau sekolah itu adalah sekolah-sekolah yang mandiri, yang mau belajar, maka dengan pelatihan kemarin atau dengan buku-buku referensi yang diberikan pemerintah, mereka mau membacanya dan melatih, pasti bisa. Hanya itu sederhana. Dan itu semua kemauan sekolah. Kalau sekolah sudah merasa ribet, ya kembali lagi nanti seperti dulu-dulu pinjem atau beli dokumen-dokumen seperti ini. Itu Mas Nur yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Putri dan Bu Al yang atas penjelasannya. Alhamdulillah ini sudah ada pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama dari Mbak Eni, yaitu visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan adalah komponen utama kurikulum. Apakah setiap ganti kurikulum, satuan pendidikan juga harus mengganti visi, misi, dan tujuannya? Terima kasih pencerahannya. Kemudian dilanjut oleh satu dulu. Oh, oke. Supaya fokus ya. Jadi Bu Eni, Mbak Eni siapa nih?
Ini Harijani. Ini sabar. Ini di sini. Oke, it's okay. Jadi begini, apakah setiap ganti kurikulum, visi misi, tujuan itu harus diganti? Bahkan kurikulum tetap pun, visi itu bisa diganti. Bahkan kalau perlu, setiap detik bisa diganti. Tapi kan nggak lucu kalau setiap detik diganti, belum melangkah kok sudah diganti. Artinya begini, visi itu bisa diganti. Satu, kalau ditinjau kembali oleh kepala sekolah, ternyata visi ini tidak sesuai, tidak pernah tercapai. Seperti yang saya katakan tadi, dikatakan terwujudnya peserta didik yang berwawasan global, berbasis ilmu dan teknologi, tetapi sekolah internet aja nggak ada, komputer nggak ada. Tapi karena visi itu, maaf, saya nggak ngebiah uya, ada beberapa sekolah itu yang nggak paham, jadi nyontohnya seperti ini kok bagus, nyebut impact. Maka kalau kepala sekolah itu sadar, paham, maka segera ditinjau. Laptop aja nggak ada, internet nggak masuk, lampu listrik mendrip-mendrip, pakai impact segala, maka itu boleh ditinjau. Jadi nggak perlu ganti kurikulum atau visi itu harus diganti. Keharusan tidak ada yang mengatakan harus atau tidak harus, tetapi sebagai seorang kepala sekolah harus tahu bahwa visi ini sesuai enggak dengan sekolahnya gitu. Atau pada suatu saat sekolah itu bagus, visinya bagus, sudah sesuai. Kemudian terjadi sesuatu, misalnya gempa atau apa, sehingga banyak sarananya yang tidak bisa diperbaiki, kemungkinan dalam 4 atau 3 tahun ke depan belum bisa apa-apa, maka supaya sekolah itu bisa proses belajar mengajarnya bisa belajar dengan baik, perlu visinya ditinjau ulang. Karena itu kalau untuk melihat visi harus melibatkan seluruh stakeholder, seluruh lingkungan, analisa konteks itu perlu untuk membuat visi. Jadi harus sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan peserta didiknya. Maka saya sarankan juga sebelum membuat visi atau membuat analisis lingkungan tadi, bahwa lakukan aja sekaligus itu asesmen diagnostik non kognitif untuk melihat siswanya. Karena ada di suatu daerah itu lingkungannya itu penggemar seni, tapi dipaksakan untuk olahraga, itu visi itu tidak akan jalan, sekolah itu tidak akan bisa mencapai hal yang maksimal seperti itu. Itu ya Bu Eni atau Bu Al mau nambah, silakan. Oh, ini kan baik Bu Tri. Jadi Bapak Ibu yang disampaikan Bu Tri tadi memang betul, untuk visi itu memang bisa berubah. Lah, kalau misalkan kurikulumnya ganti, apakah visinya harus ganti gitu ya? Ini selama itu visi misalkan masih selaras dengan kurikulum yang baru itu, misalkan dari K13 kemudian ke kurikulum prototipe dengan visi di kurikulum 13, apakah harus ganti karena kurikulumnya mengikuti prototipe gitulah. Selama itu masih selaras ya nggak apa-apa, ditinjau ketika masih selaras nggak apa-apa, tapi ketika ditinjau itu sudah nggak sesuai ya harus menyesuaikan seperti itu ya. Saya hanya menggarisbawahi aja dari apa yang telah disampaikan oleh Putri gitu. Putri dan Mas Nur. Terima kasih atas penjelasan dari Putri dan Bu Al. Semoga Bu Eni atau Mbak Eni ini bisa paham apa yang pertanyaan sudah jelas ya, mungkin bisa dipahami penjelasan dari beliaunya. Begitu Mbak Eni. Halo, mungkin ada tambahan atau bagaimana? Nampaknya tidak ada tanggapan. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Budi Winasis.
apa yang harus dilakukan oleh sekolah di luar PSP apabila ingin melakukan penyusunan KOS dan menyusun kurikulum tersebut, sementara SDM-nya belum mampu apalagi memahami. Silakan untuk ditanggapi, monggo Bu Tri atau Bu A, silakan. Terserah. Saya dulu, Bu Al dulu. Oke, begini Pak Budi, KOS ini diwajibkan untuk PSP. Apakah tidak PSP? Nggak boleh, boleh saja. Karena itu bagus sekali, komponen-komponennya sangat lengkap. Tetapi kalau belum mampu bagaimana? Saya yakin Pak Budi bisa menjawab sendiri ini. Kalau belum mampu ya diajarin. Terus Pak Budi nanya, siapa yang ngajarin Bu Tri? Bisa Pak Budi kok, bisa saya juga. Begitu ya Pak Budi? Atau ada tambahan Pak Budi? Silakan Pak Budi. Mungkin bisa langsung disampaikan, monggo. Baik, mungkin Bu A ada tambahan? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Apakah yang di luar PSP berarti ini sekolahnya otomatis kan sudah menganut ini ya kurikulum prototipe sehingga harus menyusun KOS itu ya. Kalau itu pakai K13 kan sebutannya KTSP gitu ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Oke. Iya ya. Baik. Ya, tadi sudah kayaknya yang dijelaskan oleh yang dijelaskan oleh Bu Tri tadi kayaknya sudah jelas, Mas Lut, nggak perlu ditambahin lagi. Baik, semoga Pak Budi sudah bisa menerima ya, penjelasan dari narasumber kita. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Ilham. Dalam pelaksanaan K13 saat ini, saya sering mendengar bahwa KOS-nya K13, yaitu dokumen 1, 2, dan 3, masih banyak yang kopas atau unduh di internet. Di kurikulum prototipe, apa masih bisa kopas? Monggo. Sayang sekali masih bisa. Masih bisa karena disiapkan. Artinya begini, disiapkan oleh pemerintah itu disiapkan contoh-contoh oleh pemerintah. Jadi kalau Pak Ilham lihat di link tree-nya yang diberikan waktu kita pelatihan, di situ ada contoh-contoh baik mulai SD, SMP, SMA, SMK tentang KOS ini. Jadi kalau bisa nggak? Masih bisa, sangat bisa. Sayangnya masih itu. Bahkan kalau nggak mengadopsi masih bisa. Karena contoh-contohnya itu juga terlalu umum dan walaupun contoh-contohnya itu komponennya tidak lengkap seperti yang diminta itu, masih seperti K13 Pak Ilham. Contoh-contohnya itu mereka hanya sampai pengorganisasian saja. Yang rencana dan evaluasi banyak yang belum buat, banyak yang belum ada di contoh-contoh itu. Terima kasih Pak Ilham, itu. Terima kasih Putri. Mungkin ada tambahan dari Bu A? Sudah cukup. Bagaimana Pak Ilham? Mungkin ada tanggapan lagi? Atau mungkin sudah cukup jelas? Oke. Baik. Kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya dari kolom chat. Itu ada Bu Tati. Komponen KOS antara lain disebutkan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional satuan pendidikan,
Mohon maaf, bisa dijelaskan kembali secara singkat ya Bu. Kemudian, siapakah yang harus menjadi pendamping? Mana yang harus dilakukan lebih dahulu? Apakah pendampingan atau evaluasi? Terima kasih. Monggo, Ya, Putri. Bentar. Ini sudah saya. Nah, ini ya. Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi. Jadi ini Bu Tati, sebenarnya yang harus dilakukan adalah evaluasi dulu. Pendampingan, evaluasi, pengembangan perusahaan dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan. Jadi evaluasinya itu boleh model evaluasi seperti SPMI, boleh juga melalui supervisi. Untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi yang melakukan satuan pendidikan itu sendiri, Bu Tati. Proses ini dikelola para pemimpin satuan pendidikan. Dikatakan para pemimpin satuan pendidikan ini karena kalau SMA itu kan ada wakil dan lain-lain itu ya. Kemudian oleh guru yang dianggap mampu. Kemudian setelah dievaluasi, dilakukan pendampingan dan pengembangan profesi. Pendampingannya bagaimana? Ada yang bisa coaching, ada mentoring, ada pelatihan. Prinsip pendampingannya dan pengembangan itu, pendampingan dan pengembangan profesi sebagai aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil kegiatan evaluasi. Jadi dievaluasi dulu Bu Tati. Lalu baru dilakukan pendampingannya itu, pendampingan bisa coaching, mentoring, dan pelatihan. Menetapkan ruang lingkup pendampingan dan pengembangan profesional, menentukan area yang perlu diperbaiki, apakah dari perencanaan program atau pelaksanaan program. Pendampingan dan pengembangan profesi dilakukan secara terencana dan strategis, karena itu harus masuk di dokumen KOS ini, karena harus terencana dan harus strategis untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu dan orang yang tepat untuk melakukan aktivitas pembinaan tersebut. Pendampingan dan pengembangan profesional sebuah proses kolaboratif dari satuan pendidikan antara lain untuk melakukan pendampingan dari guru demi tercapainya tujuan bersama. Oke, cukup Bu Tati. Ya, mohon maaf Putri. Berarti mungkin dibentuk tim terlebih dahulu ya, tim evaluasi atau tim pendamping yang seperti kalau di SPMI itu ada TPMPS seperti itu ya. Bisa. Bisa. Artinya di sini kewenangan dari pemimpin satuan pendidikan tadi. Nah, sekarang kalau seandainya dari tim tersebut harus melakukan evaluasi atau pendampingan, apakah nanti ada, kalau misalnya saya ditunjuk, padahal saya tidak tahu apa-apa, adakah nanti pelatihan dan sebagainya untuk tim tersebut, dan itu dilakukan oleh siapa? Itu urusan internal lagi Bu Tati. Jadi begini, ternyata ada 10 orang guru, kita bayangannya SMA ya, jadi biar banyak orangnya ya, 10 atau 15 guru itu belum mampu membuat modul pembelajaran misalnya. Maka ternyata kalau itu nggak bisa di coaching atau di mentoring terlalu banyak. Atau kalau karena gurunya ada 100 di sekolah SMA, maka di mentoring bisa. Ini dipasangkan dengan ini dipasangkan ini untuk melakukan kinerja itu, memperbaiki bagaimana membuat modulnya. Tetapi kalau misalnya SMP gurunya cuma 50 di mentoring, terlalu sulit karena separuh yang belum mampu, maka tentu dilakukan pelatihan. Itu tentu saja pimpinan dari sekolah itu yang harus, tidak harus beliau yang membimbing, tapi yang merencanakan untuk pelatihan beliau.
mereka Berarti melakukan bisa IHT atau melibatkan PA atau mungkin instruktur begitu ya Putri? Boleh enggak? kalau melibatkan instruktur bisa. Kalau melibatkan PA yang saya dengar dari Pak Joni, PA itu tidak bisa masuk dalam seperti itu. PA hanya memberi saran, mendengarkan kesulitan-kesulitan, kemudian dilaporkan karena PA itu PMO ya, maka dilaporkan ke PMO yang di atasnya, seperti itu, Bu. Oke. Tapi kalau PA itu adalah instruktur, dia bisa ngajar itu tapi tidak di bimbingannya. Oke, terima kasih Putri. Mungkin Oke. satu lagi, mohon maaf Mas Nur ya. Monggo, monggo. Nyambung yang Oke, tadi monggo, Bu. pertanyaannya Pak Ilham, kalau di KTSP itu kan masih ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Nah, nanti di dalam kos ini apakah masih boleh sekolah itu menggunakan dokumen-dokumen itu? Karena yang pertama kan tadi profil sekolah gitu ya, kalau tidak salah. Ini bahasa umumnya yang dijelaskan Bu Al tadi. Itu berisi profil sekolah, kemudian isi visi misi dan seterusnya tadi. Nah, apakah nanti menggunakan prototip ini boleh menggunakan sendiri dengan mengacu pada KTSP yang lalu misalnya dengan adanya dokumen-dokumen tadi. Terima kasih Putri. Mohon maaf. Oke, istilahnya berbeda Bu Tati. Yang disebut silabus di dalam kurikulum ini adalah KOS dan ATP-nya. ATP. Berarti paham ya ATP ya? Karena tahu tentang sekolah penggerak ya. ATP itu untuk mencapai CP. Tujuan-tujuan yang disusun untuk mencapai CP. Ya. Yang disebut silabus dalam KOS ini adalah dalam kurikulum prototipe ini adalah KOS plus ATP itu tadi. KOS plus ATP itu tadi dipakai untuk dasar menyusun modul ajar. Modul ajar ini yang disebut RPP plus. Seperti itu, Bu Tati. Jadi beda istilah saja, Bu Tati. Tapi tidak dokumen 1, 2, 3. Kalau dulu kan dokumen 1 itu yang isinya panduan ini, pedoman ini, kemudian dokumen 2 itu silabusnya, dokumen 3 RPP. Nah, sekarang untuk kurikulum ini tidak, untuk kurikulum ini yang disebut silabus itu yaitu ATP plus KOS ini. Nah, kemudian yang disebut RPP, tapi mereka nggak mau ngomong RPP saja karena lebih komplit daripada RPP saja, disebut RPP plus yaitu modul ajar. Seperti itu, Bu Tati. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Tri. Dan terima kasih Bu Tati, sudah cukup ya. Baik, kalau sudah cukup, berikutnya ada pertanyaan lagi dari Ijen. Kalau kita kaitkan dengan penjaminan mutu pendidikan secara nasional, apa upaya yang akan dilakukan untuk menjamin mutu pendidikan tersebut, mengingat masing-masing sekolah boleh mengembangkan kurikulum sendiri? Apakah ada standar atau syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh sekolah? Mungkin bisa ditanggapi oleh Bu Tri atau Bu A? Monggo. Ada standarnya Mbak Rice, yaitu CP, SNP. Itu tadi yang ditunjukkan oleh Bu Al. Bentar, saya sharekan ya. Baru tak tutup. Sebentar, saya soalnya sudah dijelaskan Bu Al itu tak tutup di tempatku. Oh ini.
Nah, ini Mbak Rica, standar nasional ini sama di seluruh Indonesia harus pakai ini. Struktur kurikulumnya harus sama, capaian pembelajarannya sama, prinsip pembelajaran dan asesmen sama. Jadi ini kuncinya. Kesamaannya di sini. Yang dicapai itu sama. Semua sama. Jadi kelas 1 SD di Surabaya, di Papua, itu sama CP-nya. Cuman cara mencapai CP ini terserah sekolahnya. Gitu. Cara mencapai CP ini terserah sekolahnya. Prinsip pembelajaran dan asesmennya sama. Harus sama. Seperti tadi ada 4 hal yang harus dilakukan sekolah, intra, ekstra, proyek penguatan profil Pancasila, penguatan proyek profil Pancasila, aduh, lepotan. Dan struktur kurikulumnya ini sama. Jadi ini semua di seluruh Indonesia sama. Nampak yang tak lingkarin nggak sama? Jadi struktur kurikulum, CP, proses, dan standar nasional pendidikannya ini sama. Cuman cara untuk mencapai CP ini tergantung sekolah masing-masing, tergantung karakteristik sekolah masing-masing. Itu jawabannya. Oh, ada yang belum terjawab, Mbak? Ada yang belum terjawab? Sudah, Bu, sudah semua. Bagaimana? Jadi kontrol penjaminan mutunya mungkin. Ya. Ya, begitu Mbak Rica yang dimaksudkan. Apakah sudah cukup? Sudah cukup? Sudah cukup Ibu ini sudah. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lain bisa langsung raise hand, yaitu berbicara langsung atau mungkin bisa menuliskan di kolom chat. Silakan. Mas Wasun. Ini nggak ada. Mas Adi. Ya, ini diabsen oleh Bu Tri ini. Enggak, soalnya yang biasa diskusi dengan saya gitu loh. Sekalian di sini. Halo Bapak Ibu. Nampaknya ini sudah paham semua kan nih. Tidak ada yang perlu didiskusikan. Mungkin dari Pak Rostam, atau masih di sini ya? Iya. Mungkin dari saya ya, karena belum paham ya. Begini Bu narasumber, dari penjelasan tadi dalam apa itu analisis karakteristik di satuan pendidikan itu kan dari warga sekolahnya gitu, itu kan berbeda-beda kompetensi. Nah, itu bagaimana kalau berbeda-beda kompetensi, sementara sekolah itu ingin apa ya, mencapai yang terbaik. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan atau bagaimana? Silahkan. Bisa diulang ya. Jadi maksudnya dalam penyusunan atau tim pengembang penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, kemampuan atau kompetensi dari warga sekolah kan itu melibatkan warga sekolah kan, jadi guru, kemudian baik komite maupun yang lainnya. Nah, itu kan berbeda-beda. Sementara tujuannya sekolah itu kan sama, ingin yang terbaik. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal seperti itu maksudnya kita? Monggo, silakan. Oke, begini Mas Nur. Yang terbaik itu
kata yang terbaik itu tidak sama di setiap satuan, bagi setiap orang, ya kan? Ada yang orang ahli, orang yang memang talented dalam membuat lukisan gitu ya, dan orang yang awam. Orang yang awam membuat gambar karena apalagi orang yang seusia saya paling gunung, 2 gunung, sungai itu. Dan diwarnai komplit lengkap itu menurut dia dan menurut orang sekitarnya itu sudah terbaik. Bukankah begitu? Tapi kalau pelukis ahli cuman gambar gitu, itu belum terbaik bagi dia. Kan begitu. Jadi kalau kompetensinya itu memang seperti kompetensi yang saya miliki dalam menggambar itu tadi, saya menggambar itu dengan warna penuh, itu sudah bagus. Maka sama dengan ini, yang terbaik yang mana? Ya, ditanya bagaimana kompetensi lingkungan itu. Maksudnya gini, ada yang dulu sekolah itu sekolah favorit di Surabaya, karena zonasi para peserta didiknya jadi berbeda. Hanya orang-orang yang sekitar situ. Padahal orang-orang sekitar situ adalah orang-orang yang tidak terlalu memperhatikan anaknya, sehingga anaknya antara belajar tidak belajar pokoknya diserahkan di sekolah, seperti itu kan. Maka yang terbaik yang bagaimana? Ya membuat anak itu menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, hanya itu. Tidak bisa membuat anak itu menjadi juara. Kalau si Yohanes Surya sih nantangnya begini, carikan saya anak terbodoh di Papua, dia nanti bisa jadi juara Olimpiade. Karena dananya cukup untuk itu. Lah kalau sekolah ya disesuaikan dengan dana yang ada di sekolah, disesuaikan dengan yang ngajar, kompetensinya gurunya ya seperti itu. Kita nggak bisa nuker, guru ini nggak terlalu pinter, tuker dengan guru lain, nggak bisa kan? Ya udah kita kalau saya sebagai kepala sekolahnya ya, saya maksimalkan saya bagaimana supaya guru saya menambah kompetensinya. Dan siswa saya yang pas-pasan itu ya saya tidak akan memaksakan untuk menjadi juara Olimpiade. Dan kalaupun dia tidak mencapai CP yang diharuskan, saya tidak akan memaksakan karena kompetensinya seperti itu. Diperbaiki aja pelan-pelan. Jadi itu sudah terbaik karena sudah bisa membina siswa-siswa yang tadinya tidak mau belajar menjadi mau belajar. Mau belajar itu sudah cukup, belum mencapai ke CP-nya tidak masalah, karena miliunya memang seperti itu gitu. Jadi yang terbaik ya sesuai, lakukan perencanaan sesuai dengan kondisinya. Yang penting perencanaannya ini dulu. Jadi nggak usah neko-neko, sudah tahu siswanya ketika di tes asesmen diagnostik maupun kognitif maupun non kognitif. Siswanya itu yang harusnya kelas 3 SD, harusnya 3 SD, tapi baru bisa mengerjakan kelas 1 SD. Ya wes terima itu aja, maka rencanakan bagaimana dia harus sesuai dengan kelasnya. Nanti usahakan ketika dia naik kelas 4, paling tidak dia sama dengan kelas 3. Gitu. Kan seperti itu, Mas. Terima kasih. Bisa menjawab pertanyaan atau saya makin bulat? Terima kasih. Berarti dari hal tersebut begitu nampak bahwa walaupun ada standarnya di setiap satuan pendidikan itu kalau dilihat secara umum ya itu kualitasnya ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolahnya masing-masing. Jadi dari perencanaan kosnya itu menyesuaikan itu tadi. Terima kasih Putri. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau didiskusikan, silakan. Nampaknya kok sudah. Iya. Menambahkan sedikit Mas, mungkin tadi yang disampaikan oleh Putri itu ya, makanya di setiap satuan pendidikan itu kan kompetensinya berbeda-beda. Makanya di dalam prinsip penyusunan kos tadi itu yang pertama ini kan karakteristik ya, disesuaikan dengan karakteristik daripada peserta didik, salah satunya seperti itu. Karena itu tadi di tiap-tiap
sekolah atau satuan pendidikan ini berbeda-beda. Makanya di sini dibutuhkan sangat-sangat dibutuhkan ini ya, seorang kepala sekolah sebagai manajer ini yang paham betul dalam menyelesaikan atau memanage, mengatur segala persoalan yang ada di satuan pendidikan. Misalkan kompetensinya segini, mau maju segini, apa yang harus dilakukan, perencanaannya seperti apa. Nah ini sangat-sangatlah penting ini. Seperti itu. Mungkin itu saja. Ya, baik, terima kasih. Kalau seperti itu, apakah ada apa ya kontrolnya? Ini ada evaluasinya, misalkan, atau mungkin ada tadi ada pendampingan ya. Nah, kira-kira itu nanti yang melakukan seperti itu pihak siapakah itu? Untuk evaluasi. Ya, untuk evaluasi atau pengontrolnya itu tadi. Tetap internal sekolah. Iya. Tadi sudah juga disampaikan di slide-nya Bu Tri tadi, yang melakukan controllingnya ya internal sekolah. Nah ini dipilih guru-guru, salah satunya guru-guru yang mampu dalam melaksanakan peran tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Al dan Putri. Silakan Bapak Ibu. Waktunya juga masih 10:49, masih lama ya. Ya ini apa ya, kebetulan teknis sekali, jadi mungkin Bapak Ibu ini sudah paham atau memang karena bukan pelaksananya. Bukan kepala sekolah. Halo Mbak Kian, bagaimana Mbak Kian? Oke, baik Bapak Ibu, tidak ada yang ditanyakan lagi atau Ada sudah pertanyaan jelas? lagi. Oh, ada pertanyaan masuk ini baru di kolom chat. Oke. Oh iya, iya. Barusan dari oh ya, ini ada tambahan lagi dari Mbak Rice. Kalau tidak salah tadi komite sekolah ikut terlibat dalam penyusunan kurikulum. Apa bisa dijelaskan lebih jauh? Mungkin bisa ditanggapi, monggo. Hati-hati dengan istilah komite ya. Yang dimaksud komite sekolah itu adalah guru-guru yang dilatih kemarin, yang dilatih oleh P4TK. Itu komite sekolah. Beda dengan komite apa? Komite pembelajaran ya. Komite pembelajaran dan komite sekolah ya, satunya ya. Kalau di dalam, kalau yang dimaksud komite sekolah itu adalah bukan guru-guru, sorry ya tadi ya. Kalau komite pembelajaran adalah guru-guru itu yang dilatih, tapi kalau komite sekolah itu adalah orang yang apa istilahnya ya? Artinya bukan tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah itu. Jadi orang yang di luar sekolah yang ikut membantu meningkatkan pengembangan sekolah itu. Apakah mereka terlibat dalam penyusunan kurikulum? Iya, ya. Karena untuk penyusunan kurikulum itu sebenarnya tidak hanya komite sekolah saja, tapi juga para ahli yang ada yang bisa terhubung atau dihubungi oleh sekolah untuk yang paham tentang sekolah itu untuk membantu sekolah itu dalam pengembangannya. Kalau komite pembelajaran itu adalah orang-orang yang kemarin dilatih oleh P4TK ya, untuk tentu saja mereka dilatih untuk membuat atau menyusun kurikulum ini. Itu Mbak Rica.
Atau Bu Al mau nambahin? Oke. Baik, Mbak Rice, ini sesuai dengan prinsip tadi ya, untuk penyusunan kos yang terakhir itu adalah ini, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bentar, saya share screen-nya. Nah, ini. Jadi, nah, yang terakhir ini ya, untuk prinsip penyusunan kos sendiri melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Siapa di sini pemangku kepentingan? Ada orang tua lah, komite yang disebutkan Mbak Rice tadi itu komite sekolah, ini adalah perwakilan ya daripada orang tua siswa, salah satunya itu. Antara lain itu ada orang tua, ada organisasi, berbagai sentra, ada industri dan Dudika. Ya, Dudika ini lebih kekhususan SMK kalau Dudika. Jadi itu. Jadi untuk penyusunan kos itu memang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Lah, ada dua istilah tadi, ada komite sekolah, ada komite pembelajaran. Kalau komite pembelajaran tadi yang sudah disampaikan oleh Putri, ini ada di dalam internal sekolah, ada guru-guru, kepala sekolah, dan juga pengawas sekolahnya itu. Mungkin itu. Oh iya. Itu Mbak Rice, apakah sudah menjawab dari apa yang ditanyakan? Jadi yang dimaksud di sini adalah komite sekolah, di luar dari komite orang pembelajaran ya itu. Kalau komite pembelajaran itu guru pembelajaran. Oh. Baik, untuk Mbak Rice saya kira sudah jelas Bu, sudah jelas ya Mbak Rice. Halo, Halo ya, Iya. silakan. Iya, soalnya begitu saya membaca komite satuan pendidikan tadi itu yang ada di kepala saya itu adalah komite sekolah yang salah satunya adalah wali murid gitu, Bu. Dalam hal ini tuh yang saya pengen tahu apakah wali murid itu juga dilibatkan dalam penyusunan kurikulum ini gitu. Baik, Mbak. Oh kok langsungan lewat langsung ya. Baik, ini mohon maaf ini melewat Mas Nur ini. Iya. Iya. Baik Mbak Rice, jadi jawabannya iya. Di dalam komponen kurikulum itu sendiri, tadi itu kan ada visi, misi, tujuan gitu ya. Visi itu kan apa yang dicapai ke depannya sekolah tersebut. Lah ini dengan adanya komite sekolah yang dilibatkan di situ itu, sehingga mereka itu paham visi sekolah itu apa sih. Mereka juga memberikan sumbangsih. Mereka menyekolahkan anaknya ke situ itu inginnya apa sih. Sehingga nanti bisa menjadi suatu latar belakang untuk pembuatan visi misi mereka. Dengan terlibatnya mereka di dalam penyusunan itu semua, maka diharapkan ngehnya itu ada, kepedulian terhadap satuan pendidikan itu ada. Contoh eksternya, misalkan kalau mereka dilibatkan, apa sih ingin satuan pendidikan? Nah, ternyata satuan pendidikan ini punya gawe ingin ini ya, bangun musola gitu. Karena dia paham visi misi daripada satuan pendidikan tersebut, maka ngeh atau kepeduliannya itu ada. Oh, itu loh, tak kasih sumbangan. Ekstrimnya seperti itu. Mungkin Putri bisa menambahkan lebih jauh tentang ini, monggo. Saya pikir jawabannya sudah jelas bahwa komite sekolah itu, kalau di Surabaya itu bahkan komite sekolah itu, ketua komite atau komite sekolah dan kepala sekolah itu seperti tangan kanan dan tangan kiri. Misalnya contoh ekstrim ya, kalau komite itu narik dana, padahal nggak boleh ya, terus ketahuan ketangkep gitu, yang bertanggung jawab adalah kepala sekolahnya. Jadi
komite sekolah dan sekolah itu harus berjalan selaras untuk bersama-sama membangun sekolah. Seperti itu. Saya kira sudah jelas nih Pak Ija. Ya, terima kasih Bu Tri, Bu Al. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi. Monggo silakan. Bagaimana Pak Rustam? Halo Pak Rustam. Cukup Pak Nur. Oh iya. Nah, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rustam. Bagaimana Mbak Ken? Kita cukupkan atau bagaimana? Pak Nur, dikarenakan Bapak Ibu sudah tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, mungkin wawancara nanti lebih mendalam kepada narasumber hebat kita, kepada mereka, beliau berdua, secara langsung mawon nanti. Sekian dari kami. Baik Bapak Ibu, karena sudah ada yang tidak ada yang perlu didiskusikan lagi atau mungkin perlu diskusi secara mandiri, bisa langsung ke narasumber kita di pagi hari ini. Nah, sebelum kita tutup kegiatan ini, mungkin ada closing statement atau mungkin pernyataan terakhir diwakili oleh Bu Al. Monggo silakan. Terima kasih Mas Nur. Jadi Bapak Ibu, ini diawali dari ini ya, Mas, prototipe dulu. Jadi kurikulum prototipe ini merupakan jawaban dari pemerintah dalam menanggulangi learning loss yang disebabkan oleh pandemi tadi, di mana secara operasionalnya sekolah itu harus menyusun kurikulum yang dinamakan dengan kurikulum operasional sekolah. Di dalam penyusunan KOS itu sendiri, sekolah harus menganut prinsip-prinsip yang ada di dalam penyusunan KOS. Salah satunya tadi disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan, bagaimana ini ya, kemudian kontekstual, disesuaikan dengan kekhasannya, sosial budayanya seperti apa. Kemudian terkait isinya, ya ini tadi sudah dijelaskan juga sama Putri, komponen-komponen dari KOS itu sendiri seperti apa. Dan juga harus melewati proses untuk penyusunan KOS itu sendiri. Dan KOS itu sangat penting bagi satuan pendidikan karena ini merupakan sebuah pedoman bagi satuan pendidikan di dalam menjalankan proses pembelajaran dan juga proses pendidikan yang berlangsung di satuan pendidikan seperti itu. Mungkin itu saja Mas Nur yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Tadi closing statement yang diwakili oleh Bu Al, dan kita beri aplaus untuk narasumber kita hari ini yaitu Bu Tri dan Bu A. Dengan berakhirnya kegiatan sharing knowledge ini, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pimpinan, Ibu-Ibu narasumber, dan Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktunya. Yang ini selama kurang lebih 2 jam ya, harusnya 3 jam. Sehingga sharing knowledge ini dapat berjalan dengan baik. Baik, Bapak Ibu, marilah kegiatan sharing knowledge ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf semuanya. Sampai bertemu kembali di sharing knowledge PPMB Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya insya Allah besok Kamis 4 Februari 2022 pada waktu yang sama. Akhirnya saya selaku moderator sekaligus wakil ibu yang bertugas mohon maaf apabila dalam mengajar ini ada beberapa ataupun sikap yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.